Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi hingga pada malam hari ini, penyertaan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan padamu semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini, juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami membutuhkan urapan yang sama. Jamah setiap hati kami, satukan roh kami di dalam kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih lagi baik di hadapan Tuhan, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 2. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Yesus. Ajar kami Bapa agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari,
jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib
kasih Yesus, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kami berterima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kesehatan kami. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya,
terus bersungguh-sungguh mengiring akan Engkau Tuhan. Biar kami terus bersungguh-sungguh mengiring Engkau Yesus. Kami berserah hanya padamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang turut campur tangan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan tempat ini boleh semakin maju, semakin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, dan keberadaan gereja di tempat ini jadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar tempat ini, terutama anak-anak Tuhan juga menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, juga kota kita Lamongan. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melawat bangsa dan kota kita. Tuhan memberkati aparat pemerintah, tenaga kesehatan, aparat keamanan. Kita doakan mereka supaya Tuhan berikan hikmat marifat, Tuhan berikan kesehatan yang baik sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kota kita. Kita berdoa juga untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, baik para pelayan Tuhan yang ada di gereja, saudara-saudara kita yang ada di rumah masing-masing, yang di Lamongan, bahkan yang di luar kota Lamongan sekalipun, kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati dalam iman mereka, semakin kuat dalam mengiring akan Tuhan. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini
Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan melimpah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan di sepanjang kehidupan kami boleh tetap merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami untuk terus belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini kami bersehati berdoa, menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GBPS Shalom Lamongan. Bapa, kiranya kasih kuasa, urapan dari Roh Tuhan sendiri akan memberkati, menopang, menyertai bagi hamba-hambamu, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, para diaken, dalam seluruh kehidupan, bahkan di dalam pengabdian kepada Engkau, memberkati dengan pimpinan dan hikmat daripada Tuhan, agar dalam setiap pengabdian dan pelayanan bagi seluruh umat Tuhan, sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Malam ini kami juga berdoa bagi keberadaan seluruh umat Tuhan, baik yang ada di Lamongan, baik yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, tanpa terkecuali kami semua mohon akan kemurahan Tuhan. Yang sakit Tuhan kiranya sembuhkan dalam kuasa-Mu, yang lemah imannya Tuhan tolong memberikan kekuatan yang baru, agar tetap berserah, bersandar, dan berharap hanya kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan, Engkau senantiasa akan menolong Tuhan, bahkan akan memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami, Tuhan memberkati mereka yang dalam usia tua, Tuhan berikan kekuatan, memberikan penghiburan, berikan damai sejahtera di setiap hati, agar mereka tetap dapat menikmati kehidupan mereka dengan bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memperhatikan seluruh kami, seluruh umat-Mu yang senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Memberkati setiap keluarga anak-anak Tuhan, memberkati rumah tangga anak-anak-Mu, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati setiap kehidupan mereka, biar mereka semua, kami bersama, senantiasa hanya berserah dan berharap kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus ada sampai hari ini Tuhan, dan kami tidak akan pernah tahu kapan ini akan berakhir. Namun Tuhan, kami percaya, kami tetap mohon akan kemurahan-Mu melingkupi, melindungi setiap anak-anak Tuhan, bahkan biar kami sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari masyarakat, kami juga boleh mendukung program dari pemerintah untuk dalam kenormalan baru ini Tuhan, dengan mengikuti protokol kesehatan, baik untuk memakai masker, baik untuk menjaga jarak, untuk tetap Tuhan menjaga kesehatan kami. Tunggu Tuhan, biar kami boleh menjadi teladan bagi yang lain, sehingga kami dapat bersama membantu pemerintah kami dalam menanggulangi secara khusus untuk menghambat dari penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, jadikan berkat bagi seluruh bangsa ini, bagi seluruh masyarakat, gereja-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk jam-jam ibadah. Kami juga terus mohon akan campur tangan Tuhan, baik ibadah doa pagi di gereja, ibadah doa malam secara online, ibadah pemuda, baik juga tatap muka dan ibadah wanita setiap Jumat kedua dan keempat, dan secara khusus untuk ibadah raya Minggu, baik Minggu pagi jam 6, jam 9, dan sore jam 5,
Tuhan kami mohon akan kemurahan-Mu, biar kami bersama dapat boleh bersama-sama beribadah, baik kami yang di gereja maupun secara online, sehingga kami dapat senantiasa bertumbuh dalam iman kami, pengharapan kami di tengah-tengah keberadaan ini hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Mohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan yang akan memberkati mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, agar dapat memimpin masyarakat yang ada ini dengan bijaksana. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Kami terus berdoa, gereja-gereja berdoa, mohon akan campur tangan Tuhan, biar keamanan tetap terjaga, kedamaian, kesejahteraan, meskipun ada banyak prediksi tentang akibat dari pandemi COVID ini Tuhan, namun kami percaya bahwa bangsa ini dalam penjagaan Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat bangsa ini juga terpelihara di dalam kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk aparat keamanan, TNI Polri, bahkan Tuhan untuk medis, para medis, tenaga kesehatan yang mereka juga terus bekerja keras dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan sertai kami, tidak ingin Tuhan dari mereka banyak yang berguguran, namun kami tetap rindukan pemeliharaan-Mu sempurna bagi mereka semua, saudara-saudara kami, bahkan mereka-mereka yang terjangkit sekalipun Tuhan pelihara, biar semua dapat terselesaikan di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah bangsa kami yang akan mengadakan pilkada serentak di beberapa provinsi, di kota, kabupaten, di wilayah Indonesia ini. Tuhan, tolong biar ini tidak menjadi klaster baru dari penyebaran COVID, namun dapat dimanage, ditata sedemikian rupa sehingga pilkada dapat berjalan dengan baik, tetap aman, tetap muncul pemimpin-pemimpin baru di setiap wilayah, setiap daerah, termasuk juga di kota kami yang kami cintai, Lamongan ini. Tuhan berkati, mereka-mereka akan tampil sebagai calon bupati dan wakil bupati. Tuhan tolong, biar siapapun yang menang, siapapun yang nanti akan terpilih, biar mereka adalah sungguh-sungguh pilihan daripada Tuhan, sehingga dapat membawa kota kami ini lebih maju, lebih sejahtera, bahkan lebih makmur ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami kepada Engkau ya Tuhan, bahkan juga sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami yang boleh mendengarkan, mengikuti ibadah doa malam secara online ini, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah tangga masing-masing, maupun mereka yang mengikuti dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati yang sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama di dalam ibadah doa malam, semua ini hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Saudara yang di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun di luar kota Lamongan, mari kita mau memperhatikan sebentar kebenaran firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kita yang hidup di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap memiliki iman dan pengharapan terus di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal
pasal 18 ayat yang ke-12. Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak senang, tidak suka dengan yang namanya tinggi hati, sombong. Di dalam Amsal ini dikatakan tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk memiliki kerendahan hati. Kalau pada hari Minggu yang lalu dalam ibadah raya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam tema iman tumbuh di dalam kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka iman kita tidak bisa bertumbuh. Apalagi kalau kita merasa sudah, aku wis ngerti firman Tuhan ini, aku sudah hafal. Nanti pelayan Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, nanti kan larinya ke sini. Aku sudah tahu, aku sudah ngerti. Ya, itu adalah kesombongan. Maka iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Demikian juga kalau kita mendengar Minggu sore tentang Sakius yang menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Kalau Sakius tidak memiliki kerendahan hati, tidak mungkin. Sakius adalah orang yang kaya, orang yang terhormat. Ya. Ngapain harus naik-naik ke pohon? Orang kaya, orang terhormat, memanjat pohon. Ya, tapi itulah sebuah kerendahan hati. Bagaimana Sakius merindukan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu orang yang kaya apa. Ya. Akhirnya kita melihat dengan kerendahan hatinya, Sakius juga dapat menjadi orang yang diselamatkan. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan melihat satu kesombongan yang dilakukan oleh Raja Uzia. Kita akan mengambil satu pelajaran supaya kita tidak mencontoh seperti Raja Uzia. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Raja Uzia, maksudnya Uzia ini nama raja ya, bukan usia umur ya. Uzia. 2 Tawari pasal 26 ayat yang ke-3 sampai 5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji nama Tuhan. Sampai ayat yang ke-5 dulu. Kita melihat di sini bagaimana awalnya Raja Uzia ini mau mencari Tuhan. Ya. Dia mencari Allah selama hidup Sakaria. Tentunya kita tahu kalau Raja Uzia umur 16 tahun sudah menjadi raja. Pasti harus ada yang mendampingi. Ya, tentunya yang didampingi oleh Sakaria. Dan kita bisa membayangkan umur 16 tahun. Kalau sekarang mungkin 16 tahun itu masih sekolah SMA
kelas 1 atau kelas 2 sudah menjadi raja. Tentunya belum ada pengalaman, terlalu muda, ya. Tapi sungguh luar biasa, ya, selama Sakaria mendampinginya. Di situ disebutkan pada ayat yang kelima bahwa Uzia selama hidup Sakaria mencari Allah. Sakaria mengajarkannya supaya takut kepada Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita mencari Tuhan, terus kita belajar takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala usaha kita juga akan berhasil. Kalau Uzia, ya, Raja Uzia yang didampingi oleh Sakaria terus mencari Allah, takut kepada Allah, maka oleh Allah segala usahanya dibuatnya berhasil. Lalu kita melihat bagaimana setelah Raja Uzia ini berhasil karena Tuhan menyertainya, sayangnya dia sombong, ya. Kita perhatikan ayat 15 dan 16. Tetap di dalam 2 Tawari 26 ayat 15 dan 16. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan prajurit dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat Raja Uzia mulai sombong, tinggi hati. Dia sudah terkenal, termasyhur, ya. Ayat 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur, ya. Raja Uzia sudah termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ya. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ya. Hati-hati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita menjadi kaya, kita mendapatkan pangkat derajat yang tinggi, kehormatan yang sedemikian rupa. Hati-hati, kita tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Dan kita melihat di sini setelah Raja Uzia ini menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Jangan sampai hal kita dalam kehidupan kita juga terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini. Ia berubah setia. Jangan sampai kita setelah diberkati Tuhan, kita berubah setia. Lalu kita pelan-pelan mengurangi pelayanan, mengurangi ibadah. Lama-lama kita tidak beribadah sama sekali. Kita sibuk dengan apa yang di dalam pekerjaan kita yang membuat kita menjadi orang yang ternama dan menjadi
kita orang yang kaya. Jangan sampai kita berubah setia kepada Tuhan. Dan kita melihat Usia sudah berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal ini adalah tugasnya imam. Tapi karena dia merasa orang yang sudah terkenal, termasyhur, ya, sehingga Usia melakukan hal yang merusak. Lalu kita perhatikan di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Apa yang terjadi kalau Usia sudah berubah setia kepada Tuhan, Usia menjadi tinggi hati, sombong, ya. Ayat 19, tetapi Usia, ya, Raja Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, ya. Dia mendapatkan teguran, tidak bisa menerima, tetapi malah marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. 20. Imam kepala Asyarya dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Puji nama Tuhan. Inilah yang diperoleh oleh Raja Usia. Dia lupa diri, sombong, berubah setia kepada Tuhan dan melakukan hal yang merusak sehingga Tuhan menghukumnya dengan penyakit kusta. Ya, dia mendapatkan teguran tetapi tidak diterimanya dengan baik, tetapi marah. Ya, sehingga Tuhan sendiri yang menghukumnya. Dia mendapatkan penyakit kusta sampai pada matinya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita awalnya begitu setia mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, setelah kita diberkati, setelah kita menjadi sukses, setelah kita mendapatkan pangkat derajat yang tinggi, jangan sampai kita sombong, takabur, dan melupakan Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan hukuman seperti apa yang dialami oleh Raja Usia ini. Kita akan melihat di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji nama Tuhan. Sungguh indah sekali ayat ini. Dalam Amsal 14 ayat 26 dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut kita kepada Tuhan terus kita tingkatkan. Jangan takut karena di kegelapan malam, takut keluar dari kamar karena hari sudah malam. Ya, bukan takut-takut yang seperti itu. Takut kepada Tuhan berarti menyembah kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, itu menghormati Tuhan, memuji Tuhan, itu takut kepada Tuhan, itu adalah sumber kehidupan dan orang terhindar dari jerat maut. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus pelihara takut kita kepada Tuhan dalam kita
terus belajar untuk setia, taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita menghormati Tuhan. Ya. Dan kita tahu Tuhan sangat mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, perhatikan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Kita harus ingat ayat ini. Tuhan sangat menentang orang yang congkak. Sebab itu kita tidak boleh congkak, tidak boleh sombong. Tapi mari kita mau terus belajar memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat bagaimana penghulu malaikat, pemimpin malaikat Lucifer yang sombong, akhirnya oleh Tuhan dicampakkan ke bumi. Dan sampai saat ini Lucifer menjadi setan, menjadi pengganggu manusia. Tidak senang kalau ada manusia yang bertobat. Ya, itulah Lucifer yang awalnya dia adalah mulia, malaikat yang mulia, pemimpin malaikat. Ya, tetapi karena dia sombong, ingin menyamai seperti Allah, maka oleh Allah dicampakkan ke bumi. Dan sampai sekarang Lucifer menjadi perusak, bahkan terus mengganggu manusia supaya tidak bisa bertobat. Demikian juga kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka yang menerima firman Allah dengan rela hati. Ya. Kalau kita menerima firman Tuhan dengan rela hati, pasti ada sebuah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa menerima firman Allah dengan kerelaan kita. Dan kalau kita dapat menerima firman Allah dengan kerendahan hati, dengan kerelaan, maka kehidupan kita akan terus diubahkan. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 itu, orang-orang Yahudi yang di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang yang ada di Tesalonika. Ya, saya bacakan. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Perhatikan, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Puji Tuhan. Mari kita mau belajar seperti orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea, yang menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati kita, sehingga hidup kita terus diubahkan oleh Tuhan. Seperti jemaat Tuhan yang mula-mula, bagaimana mereka disukai oleh semua orang karena mereka hidupnya sudah diubahkan. Mereka menerima firman Tuhan, menyelidiki kitab suci setiap hari, dan mereka terus ada di dalam rumah Allah, berdoa, dalam persekutuan doa, bahkan dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari kita juga belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah rendah hati dan lemah lembut. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29, satu ayat yang tidak asing bagi kita, yang harus
ada di dalam setiap kehidupan kita. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Perhatikan, dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan saat ini dicari orang di mana-mana. Terlebih saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita butuh ketenangan. Mari kita mau belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengundang kita, siapapun yang berletih lesu, yang berbeban berat, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Dan kalau kita mau belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita mau belajar kepadanya, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Dan kalau jiwa kita mendapatkan ketenangan, kita dapat berdoa, kita dapat menguasai semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kita ini ya, bukan sebetulnya ya, memang kita ini anak-anak Tuhan yang sudah kaya, yang tidak kekurangan sesuatu. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sering kita mengeluh, sering kita bersungut-sungut, masih kurang ini, kurang itu. Ya, sebetulnya kita itu adalah anak-anak Tuhan, lebih dari pemenang, bahkan saya katakan orang yang kaya, lebih dari kaya, pokoknya lebih, semua itu sudah menjadi milik kita. Kalau kita memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kalau di dalam kata-kata bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 itu, kalau kita rendah hati, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, rendah hati, itu empunya kerajaan surga. Yang memiliki kerajaan surga. Kita rendah hati, kita memiliki kerajaan surga. Sedangkan kalau kita lemah lembut, kita memiliki bumi. Kurang apa saudara? Kita kurang bersyukur. Seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita mengeluh, kita kurang ini, kurang itu. Tapi berbahagialah pada malam hari ini, saya dan saudara memiliki kelemah lembutan, memiliki kerendahan hati, berarti kita memiliki bumi dan memiliki surga. Bersyukurlah senantiasa dan jangan pernah kita takabur dan jangan pernah kita sombong, tapi biarlah kita miliki kerendahan hati supaya apa yang sudah dialami oleh Raja Uzia tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk terus kita bersyukur, terus kita memiliki kerendahan hati sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan dan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan biar kiranya Tuhan pada malam hari ini firman-Mu yang sudah hamba sampaikan kepada jemaat ini Tuhan, yang penuh dengan kesederhanaan ini, biar Allah Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga jemaat yang mendengarkan boleh mendapatkan berkat untuk terus melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, baik yang di gereja, baik yang di rumah masing-masing, baik yang di
dalam kota maupun yang di luar kota, semuanya Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah berkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan tambahkan iman percayanya. Mereka yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Tuhan terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, doa malam telah selesai, tapi kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, Engkau terus menyertai kami dan memberkati, melindungi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kembalikan kami pada jam-jam doa malam untuk kami terus mengikuti, supaya kami boleh semakin hari semakin setia, semakin kuat di dalam Engkau, dan hidup kami boleh semakin tertata sedemikian rupa supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang, berkenan di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti doa malam pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah doa malam secara online pada besok Sabtu jam yang sama 18.30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.